semuanya, di sini ada kasus, yaitu latar belakang proses akademik. Di Institut Teknologi Sumatera, kegiatan akademik merupakan inti dari aktivitas kampus yang berlangsung secara terstruktur dan berulang setiap semester. Seluruh proses ini melibatkan banyak pihak dari mahasiswa, dosen, hingga pihak administrasi akademik dan harus dikelola secara sistematis untuk mendukung kelancaran pembelajaran. Lalu di sini ada alur proses akademik mahasiswa. Jadi pengisian kartu rencana studi KRS setiap awal semester itu mahasiswa melakukan proses KRS untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Proses ini juga penting karena menentukan jadwal dan kelas yang akan diikuti mahasiswa selama satu semester. Penyusunan jadwal kuliah dan penempatan kelas setelah KRS diselesaikan, sistem akan menyusun jadwal berdasarkan pilihan mahasiswa dan dosen pengampu serta menempatkan mahasiswa pada kelas yang sesuai. Lalu ada pelaksanaan perkuliahan, mahasiswa mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai jadwal dan kelas masing-masing. Dosen mengajar materi, memberikan tugas, ujian, dan melakukan evaluasi secara berkala. Lalu ada penilaian dan input nilai. Pada akhir semester, dosen akan menginput nilai berdasarkan performa mahasiswa yang mencakup kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Lalu ada administrasi akademik, seluruh nilai yang telah diinput dosen akan dioleh bagian administrasi untuk keperluan. Yang pertama adalah laporan nilai dan transkrip, yang kedua perhitungan IP dan IPK, yang ketiga monitoring progres akademik mahasiswa, dan yang terakhir penentuan status kelulusan dan biaya siswa. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang komponen si akad ITERA, akan menjelaskan tentang apa aja sih entitas-entitas yang kita gunakan untuk sistem database si akad ITERA. Nah, yang pertama itu ada entitas mahasiswa. Di sini peran mahasiswa itu seperti biasa mengisi kartu rencana studi atau KRS, mengikuti perkuliahan seperti biasa, memastikan data akademiknya benar, dan melihat hasil studi atau dari riwayat akademik. Oke, data pentingnya yaitu berupa NIM, nama program studi, angkatan, semester, status aktif, dan riwayat KRS. Nah, jadi di sini di entitas mahasiswa kita hanya menggunakan 3 atribut, yaitu, eee, atribut NIM, nama mahasiswa, dan prodi. Kemudian yang kedua dosen. Nah, dosen itu seperti biasa, dosen berperan sebagai pengajar dan evaluator. Nah, data pentingnya itu NIP, nama, keahlian, jadwal mengajar, mata kuliah, kelas, dan data penilaian. Nah, jadi di entitas dosen ini kita menggunakan 2 atribut, yaitu NIP dan nama dosen. Oke, yang selanjutnya ada entitas mata kuliah, yang mana mata kuliah ini adalah bagian inti dari kurikulum yang wajib diambil oleh mahasiswa, yang untuk menyelesaikan studi. Fungsinya sebagai dasar perencanaan pembelajaran, penghubung antara dosen dan mahasiswa melalui kelas, serta penentu bobot SKS yang mempengaruhi IP dan IPK. Di sini data pentingnya yaitu ada kode mata kuliah, nama, SKS, semester, prasyarat, dan dosen pengampu. Nah, di sini kita menggunakan 2 atribut ya, di dalam entitas mata kuliah ini kita menggunakan, 3 atribut yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Nah, kemudian pada entitas kelas, kelas itu bentuk nyata dari mata kuliah di semester tertentu, berfungsi sebagai penghubung antar mata kuliah, dosen, dan jadwal, serta mengelompokkan mahasiswa dalam pembelajaran. Ya, data penting dalam kelas ini yaitu kode mata kuliah, ID kelas, dosen, tahun ajaran, semester, ruang, dan jadwal. Nah, dalam entitas kelas ini kita menggunakan beberapa atribut, yaitu, ada kode kelas, kode mata kuliah, NIP, tahun ajaran, dan semester. Kemudian kemudian ada KRS. Nah, KRS ini adalah relasi antara mahasiswa dan kelas. Jadi KRS ini adalah entitas yang relasi antara mahasiswa yang menjadi penghubung antara mahasiswa dan kelas, digunakan untuk mencatat pengambilan mata kuliah per semester dan menjadi dasar penjadwalan serta validasi status aktif mahasiswa. Nah, di dalam entitas KRS ini ada data penting yaitu NIM, ID kelas, tahun ajaran, dan semester. Nah, dalam entitas KRS ini kita menggunakan beberapa atribut yaitu NIM dan kode kelas, di mana NIM dari tabel mahasiswa dan kode kelas dari tabel kelas.
Kemudian ada nilai, nilai ini adalah mencerminkan hasil evaluasi. Entitas nilai ini berarti hasil evaluasi akademik mahasiswa dalam suatu kelas, digunakan untuk menghitung IP, IPK, serta evaluasi beasiswa dan kelulusan. Nah, data penting di nilai ini ada NIM, ID kelas, nilai tugas, UTS, UAS, nilai akhir, status kelulusan. Nah, dalam nilai ini kita menggunakan 3 atribut, memasukkan 3 atribut, yaitu NIM dari tabel, mahasiswa, kode kelas dari tabel kelas atau entitas kelas, dan nilai dari entitas nilai. Nah, kemudian ada entitas admin sistem, di mana admin ini nih adalah yang mengelola atau menjaga integritas sistem basis data. Jadi yang admin sistem ini perannya membuat dan mengelola database atau mengelola user akses atau melakukan validasi dan pembaruan data, serta menyediakan laporan-laporan akademik. Dan di admin sistem ini, memiliki atribut, semua tabel, struktur relasi, pengaturan hak akses, dan backup sistem. Nah, selanjutnya ada normalisasi, pengertian normalisasi. Nah, normalisasi ini adalah proses mengorganisir atribut dan relasi dalam basis data untuk mengurangi redundansi data, meningkatkan konsistensi, dan mempermudah perawatan dan pengembangan database. Nah, jadi normalisasi ini penting untuk eee, untuk agar tidak terjadinya redundansi data. Normalisasi ini penting untuk membangun sebuah database karena mengurangi kesalahan dan redundansi data. Kemudian ada bentuk-bentuk normalisasi. Jadi normalisasi itu ada 3. Yang pertama, first normal form, yaitu hapus grup berulang gunakan nilai atomik. Jadi di satu NF ini atau first normal form ini, eee, memisahkan isi yang, lebih dari satu. Nah, jadi dipisahkan. Kemudian yang 2NF atau second normal form, terbentuk dari first normal form. Setiap atribut non-primer tergantung sepenuhnya pada kunci utama atau primary key. Jadi yang terakhir adalah third normal form, yaitu terdiri dari second normal form plus tidak ada ketergantungan transitif pada kunci utama. Nah, jadi ini harus bertahap. Jadi normalisasi harus bertahap dari first normal form, second normal form, dan third normal form. Nah, kemudian, ada DDL ya, pengertian DDL. DDL ini Data Definition Language, adalah bagian dari SQL, Structured Query Language, yang digunakan untuk mendefinisikan struktur dari basis data. Dengan DDL, kita bisa mengubah dan menghapus objek-objek basis data seperti tabel, skema, indeks, dan view. Jadi di DDL ini kita bisa, dalam pengertian di sini, menghapus objek-objek basis data seperti tabel. Nah, Kemung kemungkinan semisal kita ada tabel yang tidak terpakai, akan mudah untuk dihapus dengan DDL ini, Data Definition Language. Nah, oke guys, untuk selanjutnya adalah pengertian DML. DML itu Data Manipulation Language, yaitu bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi dan mengelola data di dalam tabel. Perintah DML tidak mengubah struktur tabel, tetapi beroperasi pada data atau baris atau record dalam tabel. Nah, jadi DML ini bukan untuk memanipulasi tabelnya, tetapi isi dalam tabelnya. Semisal kita ingin menghapus baris di dalam tabelnya ini, isi dalam uh, atributnya, kita menggunakan DML. Jika ingin menghapus tabelnya atau struktur tabelnya, baru menggunakan DDL atau Data Definition Language yang tadi telah dijelaskan. Nah, kemudian DCL, Data Control Language, yaitu adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengatur hak akses atau privilege dan kontrol terhadap pengguna atau user dalam database. DCL memastikan keamanan dan kendali akses terhadap data. Jadi DCL ini control language ini lebih ke keamanan untuk akses ke database gitu. Nah, selanjutnya yaitu kode dan hasil, yaitu tabel data mentah.
Tabel ini memiliki kolom yaitu NIM, nomor induk mahasiswa, nama mahasiswanya, sedangkan prodi, program studi mahasiswa, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, jumlah SKS, nama dosen, dan NIP, nama dan NIP dosen pengajar, lalu nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Nah, untuk membuat tabel mentah, raw tabel yaitu belum memenuhi bentuk normal. Pertama, yaitu 1NF dalam basis data yang berisi data rekap nilai mahasiswa dalam bentuk terstruktur secara optimal, masih data mentah. Nah, selanjutnya yaitu insert, isi tabel data mentah. Insert intro data mentah value yang berupa yang menambahkan sebuah nama-nama ke dalam tabel seperti NIM, nama mahasiswa, prodi, dan sebagainya. Tabel ini disebut belum 1NF karena ada kemungkinan data duplikatnya dan data yang berulang. Informasi seperti nama mahasiswa dan dosen diulang beberapa kali yang tidak efisiensi. Bagian insert intro data mentah value menyisipkan data mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan nilai mereka. Yang seperti pada tabel tersebut, yaitu yang menambahkan data ke dalam tabel. Nah, untuk tabel yang pertama itu di tabel mentah awal informasi mahasiswa diulang-ulang setiap kali mereka mengambil mata kuliah 1NF ke 2NF. Lalu menghilangkan redundasi parsial dengan memisahkan entitas mahasiswa ke tabel sendiri agar lebih efisiensi, konsistensitas, dan mudah dikelola. Nah, lalu membuat tabel mahasiswa untuk menyimpan data unik mahasiswa, NIM, dijadikan per key. Artinya, tiap mahasiswa hanya muncul setiap unik atau kolom lainnya dalam nama mahasiswa dan prodi program studi. Nah, lalu menyisipkan data mahasiswa satu persatu, setiap baris mewakili satu mahasiswa dengan informasi dasar tanpa data matkul, mata kuliah, dosen, dan nilai. Nah, yang kedua yaitu tabel dosen. Nah, sama seperti sebelumnya. Di tabel mentah awal, nama dosen diulang-ulang untuk setiap mata kuliah atau mahasiswa. Di sini entitas dosen disimpan secara terpisah berdasarkan atribut unit NIP sehingga menghilangkan parsial dependensi ketergantungan sebagian, menghindari redundansi, lebih mudah dikelola dan diupdate. Nah, lalu dibuat tabel dosen untuk menyimpan data dosen secara unik dan terpisah. NIP, nomor induk pegawai menjadi permeke karena bersifat unik untuk tiap dosen. Lalu menyisipkan data dosen satu persatu ke dalam tabel. Lalu setiap dosen hanya muncul sekali, tidak perlu diulang untuk setiap mata kuliah yang mereka ajar. Tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah adalah hasil normalisasi ke second normal from 2NF. Setiap data mata kuliah disimpan tanpa pengulangan, struktur tabel rapi, efisiensi, dan siap dihubungkan ke tabel lain seperti nilai atau jadwal. Tabel mata kuliah menyimpan informasi unik tentang setiap tabel mata kuliah. Kode mata kuliah menjadi per key karena mewakili identitas unik setiap mata kuliah. Atribut lainnya adalah seperti nama mata kuliah, nama lengkap mata kuliah, SKS, jumlah satuan, kredit, semester untuk mata kuliah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tabel kelas. Tabel ini menyimpan hanya satu atribut yang bergantung secara langsung pada permeke kode kelas. Tidak ada transitif, dependensi seperti nama dosen karena itu sudah di tabel dosen, atau nama mata kuliah ada di tabel mata kuliah. Setiap relasi dilakukan dengan foreign key. Kode kelas, kunci utama yaitu unik menyatukan kode mata kuliah tahun dan semester. Lalu, kode mata kuliah kode MK yang diajarkan foreign key ke tabel mata kuliah. Selanjutnya yaitu NIP dosen pengajar, foreign key ke tabel dosen. Lalu, tahun ajaran dan semester yang menunjukkan periode pengajaran. Seperti pada kode-kode ini. Selanjutnya yaitu tabel KRS yang berupa NIM mahasiswa yang mengambil kelas yang memiliki foreign key ke tabel mahasiswa, lalu pada kelas yang diambil memiliki foreign key ke tabel kelas, lalu PMK, gabungan, NIM, dan kode kelas, menjamin bahwa satu mahasiswa tidak bisa mengambil kelas yang sama lebih dari sekali. Lalu, mengapa bisa sesuai dengan 3NF? Nah, yang pertama yaitu tidak ada redundansi karena data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan kelas disimpan terpisah. Yang kedua, KRS hanya menyimpan relasi antar entitas, yaitu mahasiswa dan kelas yang diambil. Yang ketiga, setiap atribut bergantung sepenuhnya pada kunci utama, tidak ada ketergantungan transitif. Selanjutnya yaitu tabel nilai. Tabel nilai adalah hasil akhir dari proses normalisasi yang menyimpan informasi nilai mahasiswa tanpa redundansi dan dengan integritas relasi penuh. Ini membuat sistem database menjadi lebih efisiensi dan konsisten. Lalu di sini memiliki atribut yaitu yang berupa NIM dan kode kelas menjadi per key gabungan menunjukkan setiap mengambil kelas apa. Lalu nilai akhir mahasiswa dalam kelas tersebut. Lalu foreign key-nya mengacu ke tabel KRS. Artinya, nilai hanya bisa diberikan untuk mahasiswa yang memiliki terdaftar pada kelas tersebut. Lalu, kenapa bisa dikatakan sudah 3NF? Karena setiap nilai terkait langsung dengan kombinasi mahasiswa dan kelas.
Yang kedua, tidak ada atribut yang tergantung transitif pada kunci primary key. Lalu yang ketiga, tidak ada data yang berulang redundansi seperti nama vertikal, nama dosen, dan sebagainya. Lalu karena sudah disimpan di tabel terpisah dan direlasikan. Nah, kemudian kita masuk ke entitas dan relasi. Nah, gambar di atas ini adalah gambar diagram entitas relasi. Nah, jadi di sini ada entitas dosen dengan 2 atribut. Nah, diagramnya menunjukkan bahwa setiap entry dalam tabel dosen menyimpan informasi unik mengenai identitas seorang dosen dengan NIP sebagai kemungkinan primary key-nya. Nah, yang kemudian entitas relasi untuk tabel nilai. Nah, di tabel ini menggunakan kombinasi NIM dan kode kelas sebagai primary key atau composite key untuk menjamin keunikan setiap entry nilai. Oke, jadi di sini sekarang ada entitas relasi untuk kelas. Nah, dari entitas kelas ini dan memiliki 5 atribut utama, yaitu kode kelas, yaitu kode kelas, kode mata kuliah, tahun ajaran. Nah, semua atribut itu tahun ajaran atau ini tahun ajaran akademik, berlangsungnya kelas, yang mencerminkan struktur penyimpanan data dalam basis data, nah, semua atribut masing-masing kolom dipresentasikan dalam bentuk oval itu tersebut. Dan tabel ini berfungsi untuk menyimpan itu adalah detail mengenai setiap kelas yang ditawarkan. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan informasi detail mengenai setiap kelas yang ditawarkan dalam sistem perkuliahan, termasuk pengajar dan periode ajarannya. Oke, jadi di sini sekarang ada entitas. Kemudian gambar diagram hubungan entitas dalam basis data, yaitu khususnya tabel ini, yaitu tabel KRS atau entitas KRS sebagai tabel relasi yang menghubungkan 2 entitas utama, yaitu menghubungkan mahasiswa dan kelas, yang dimana mahasiswa ini dengan atribut NIM dan kelas ini dengan atribut kode kelas. Hubungan ini bersifat many to many, artinya satu mahasiswa dapat mengambil banyak kelas dan satu kelas dapat diikuti oleh banyak mahasiswa. Oleh karena itu, NIM dan kode kelas dijadikan foreign key dalam tabel KRS, yang juga sekaligus menjadi kombinasi primary key untuk memastikan tidak ada data duplikat dalam pengambilan kelas oleh mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada entitas mata kuliah. Dia memiliki 3 atribut yang dipakai, yaitu kode mata kuliah sebagai primary key, nama mata kuliah, dan SKS. Nah, setiap entry dalam tabel ini mempresentasikan satu mata kuliah yang ditawarkan oleh institusi, lengkap dengan identitas kode unik, nama mata kuliah, dan jumlah SKS-nya. Entitas ini berdiri sendiri dan nantinya dapat dihubungkan ke entitas lain seperti kelas atau KRS melalui atribut kode mata kuliah sebagai foreign key. Nah, kemudian ada entitas mahasiswa dengan 3 atribut, yaitu NIM sebagai primary key yang menjadi identitas unik setiap mahasiswa, dan nama mahasiswa sebagai nama lengkap mahasiswa, dan yang terakhir adalah prodi yang menunjukkan program studi tempat mahasiswa terdaftar. Entitas mahasiswa ini biasanya akan berelasi dengan tabel lain seperti KRS, di mana NIM berfungsi sebagai foreign key untuk menghubungkan tabel lain dengan primary key di tabel lain dan mencatat mata kuliah yang diambil oleh masing-masing mahasiswa. Nah, di sini yaitu diagram relasi. Nah, di sini memiliki 6 atribut, yaitu mahasiswa, KRS, nilai, dosen, kelas, mata kuliah. Nah, yang pertama yaitu mahasiswa memiliki NIM sebagai primary key, nama mahasiswa, lalu prodi. Nah, mahasiswa ini tersendiri terhubung ke KRS yang memiliki one to many, yang dimana KRS memiliki NIM sebagai foreign key dan kode kelas sebagai foreign key. Lalu KRS memiliki one to many terhubung terhadap nilai yang memiliki NIM sebagai foreign key, kode kelas sebagai foreign key, lalu nilai. Nah, lalu KRS memiliki terhubung kepada kelas, yaitu one to many. Nah, lalu kelas sendiri memiliki kode kelas sebagai primary key,
lalu kode mata kuliah sebagai foreign key, lalu NIP sebagai foreign key, lalu tahun ajaran, setelah itu semester. Nah, setelah itu kelas pun tetap terhubung terhadap dosen yang miliki sebagai NIP premikin, lalu nama dosen. Nah, lalu kelas sendiri lalu terhubung terhadap mata kuliah, yang dimana mata kuliah ini terhubung kepada mahasiswa juga. Nah, mata kuliah tersebut ini memiliki kode mata kuliah sebagai premikin, lalu nama mata kuliah, lalu SKS. Nah, jadi di sini memiliki antara hubung, yaitu mahasiswa sebagai KRS, yaitu one to many, lalu KRS memiliki hubungan antar nilai, yaitu one to many, lalu KRS terhubung kepada kelas, one to many, lalu ke dosen, setelah itu ke mata kuliah. Jadi di sini memiliki diagram relasinya, yaitu one to many. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM 123450066. Di bagian ini kita akan melakukan implementasi query language yang berisikan yang pertama ada DDL, yang kedua ada DML, dan yang ketiga ada DCL beserta IDE. Akan dilanjutkan di slide selanjutnya terkait video pengerjaannya. Oke, di sini kita melakukan yang pertama yaitu data definition language, di mana di sini dapat dilihat kita telah melakukannya pada pembagian mengisi tabel-tabel yang ada tadi dengan isi data-data mahasiswa, dosen, nilai, dan lainnya. Nah, di data definition language sendiri tidak hanya menjelaskan tentang pengisian data, namun juga bisa menghapus sebuah tabel. Di sini kita akan coba menghapus tabel data mentah tadi, di mana itu merupakan data yang belum dinormalisasi. Kita bisa buat fungsinya itu drop table data mentah. Oke, di sini kita coba hapus tabel data mentahnya. Oke, dan telah terhapus ya untuk terkait data mentah tadi tabelnya. Mungkin selanjutnya kita akan coba melakukan yang namanya data manipulation language 1, di mana di sini kita akan menggunakan fungsi join untuk melihat beberapa data. Di sini kita akan coba melihat data dari akan menampilkan nama mahasiswa, nama mata kuliah, nama dosen, dan nilai. Di sini kita menggunakan fungsi select, yang pertama dari data nama mahasiswa sebagai nama mahasiswa, terus dari data mata kuliah ada nama mata kuliah sebagai nama mata kuliah. Oke, selanjutnya ada data nama dosen sebagai nama dosen, terus ada data nilai dari tabel nilai tadi sebagai nilai. Kita coba ketik query-nya di SQL. Jadi di sini kita coba dari tabel nilai, kita joinkan nilai dari mahasiswa, kelas, mata kuliah, dan dosen. Ini berfungsi untuk menampilkan agar semuanya tertampil di tabel yang sama nantinya. Oke, untuk data manipulation language ada banyak. Kali ini saya cuma menampilkan untuk join dulu. Nanti akan saya lanjutkan di DML2. Sebenarnya ada banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk data manipulation language ini, namun ini hanyalah salah satu contohnya saja. Dapat dilihat di sini ada nama mahasiswa, nama mata kuliah, nama dosen, dan nilainya ditampilkan menggunakan fungsi join. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di bagian 2, yaitu data manipulation language 2 menggunakan subquery. Dimana di sini kita akan coba menampilkan
mahasiswa yang tidak mengambil kelas dengan nama mata kuliah struktur data. Di sini kita bisa menggunakan subquery where. Oke, di sini kita coba untuk menampilkan name dan nama mahasiswa yang tidak mengambil kelas dengan nama mata kuliah bernama struktur data. Jadi kita bisa menggunakan fungsi select dan where. Kemudian kita akan menunjukkan name dan nama mahasiswa di mana name tidak menggunakan fungsi where di mana name tidak kita select lagi KRS ini. Jadi ini seperti select yang bersarang. Oke. Tujuankan dengan mata kuliah di mana nama kode mata kuliah itu sebagai mata kuliah. Oke, di sini kita akan mengecualikan itu nama mahasiswa yang tidak mengambil nama mata kuliah yang bernama struktur data. Oke, akan kita coba tampilkan ya. Di sini telah muncul nama dan name mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah struktur data. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya IDE atau eksplorasi data explanation, di mana kita ingin melihat tujuan IDE ini biasa digunakan sebelum melakukan proses lebih tepatnya sebelum melakukan, merupakan salah satu dari bagian melakukan yang namanya machine learning. Kita bisa lakukan IDE dulu. Di sini kita akan coba melihat jumlah mahasiswa per prodi. Biasanya kita bisa tampilkan ini sebagai bar chart ataupun yang lainnya untuk melihatnya dengan enak. Di sini kita lihat nama jumlah mahasiswa per prodi. Di sini ada tampilkan di fisika ada 2, kimia ada 2, sastra ada 4, dan atmosfer ada 2. Selanjutnya kita akan coba melakukan yang namanya DCL atau Data Controlling Language. Di sini kita akan coba membuat user baru yang bernama OP Siakat. Fungsinya ini Data Controlling Language ini adalah untuk perihal perizinan terkait database kita sendiri. Jadi kita coba buat namanya OP Siakat dengan asalnya dari localhost, lalu bisa diidentifikasi dengan misalnya ini bisa dibilang passwordnya. Password kita coba buat passwordnya itu passwordku 123. Kita coba. Oke, ini kita telah berhasil membuat yang namanya OP Siakat. Sebenarnya kita bisa memberikan hak kepada OP Siakat tadi pada database kita. Misalnya di sini kita akan coba memberi hak untuk akses select dan insert kepada OP Siakat tadi. Kita bisa gunakan fungsi grant insert on Siakat. Ya, ini tidak hanya memberikan akses, DCL tidak hanya memberikan akses, tapi kita juga bisa menghapus hak akses dari database kita. Nanti akan kita lakukan di bagian selanjutnya. Sekarang kita coba dulu untuk memberi izin kepada OP Siakat ini untuk melakukan insert data pada database Siakat. Kita coba run dan berhasil ya. Berarti di sini OP Siakat sudah bisa melakukan proses insert pada Siakat.
Baiklah, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya.